Ya. Jadi bahaya-bahaya syirik yang keberapa tadi? Kedua, Pak ya. Yang kedua. Jadi syirik itu merupakan sumber khurafat karena apa? Karena meyakini karena orang-orang yang meyakini bahwa selain Allah itu seperti bintang, matahari dan kayu besar dapat memberi manfaat atau bahaya. Berarti telah siap melakukan khurafat yang lain dengan mendatangi dukun, kuburan, angker atau melangalungkan jimat di lehernya. Ya. Jadi hal seperti inilah yang juga menghapuskan amal-amal perbuatan. Walaupun ibadahnya 500 tahun, kalau diiringi dengan syirik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahaya-bahaya syirik, yaitu syirik itu merupakan sumber ketakutan dan kesengsaraan. Ya. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka mempersekutukan Allah. Alhamdulillah. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Jadi inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Kemudian yang keempat adalah bahaya syirik itu syirik merendahkan derajat kemanusiaan. Siapa saja mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Ini hadis riwayat dalam surah Al-Hajj ayat 31. Jadi siapa saja mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, dipental tidak berguna dia. Jadi orang yang syirik itu rendah, ya. Walaupun mereka mungkin secara ibadah paling top, habis isya ya sholatnya sampai subuh baru tidur, wiridan, zikir, baca Quran, tapi masih syirik. Ya. Jadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih menyekutukan Allah. Percaya bahwasanya kuburan itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, ya. Bahkan minta-minta di sana agar diberi keberkahan, dalam artian diberi rezeki, kasih jodoh, ya. Ya, seperti itu. Yang kemudian yang kelima, bahaya syirik itu adalah syirik menghancurkan kecerdasan manusia. Ya. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, serta mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, ya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari semua yang mereka persekutukan itu. Ya. Jadi hilang akal warasnya, itu hilang oleh syirik itu. Begitu juga ketika sahabat Umar, ya, waktu masih belum masuk Islam, ya, dia membuat patung dari apa? Tepung. Ya, patung dibuat dari tepung, dibentuk-bentuk, ya, ketika lapar nggak ada makanan, ya, patungnya dimakan. Itu hanya tuh dimakan. Habis disembah dimakan, wis kebacut. Jadi akal cerdasnya sudah hilang. Ya. Jadi patungnya dibuat sendiri dari tepung, ya, habis disembah dimakan, ya, harus temen. Jadi akal cerdasnya sudah hilang di situ. Ya. Kemudian bahaya-bahaya syirik yang keenam, yaitu di akhirat nanti orang musyrik itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi nanti kalau orang yang musyrik itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah dan akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dalam Al-Quran disampaikan sesungguhnya Allah tidak mengampuni
Ya. Sesungguhnya Allah apa? Jadi kita lanjut. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Siapa saja yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi iman, ibadah yang sudah dilakukan dengan tekun, dengan khusyuk, tapi syirik kepada Allah, ya itu bisa terhapus. Walaupun sedekahnya 1 triliun, nek syirik kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah selanjutnya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Seperti digambarkan, masuknya ke dalam neraka itu sangat dalam sekali. Ya, ketika bayi dilempar dari atas, bayi baru lahir, dilempar dari atas, baru nyampe dasar neraka berapa tahun? 70 tahun baru nyampe dasar. Jadi wis tuwek bayi ini tadi itu. Saking dalamnya, saking jurangnya, dan juga ditambah saking gelapnya juga. Bayangkan, neraka itu gelap apa terang? Gelap. Ya, kita bayangkan api di dunia, api ketika berkobar itu tingkatan pertama warnanya kuning, ya. Tingkatan kedua api warnanya panas tuh biru kan ya. Terus tingkatan yang paling panas itu hitam. Kayak apa panasnya? Saking panasnya sampai menghitam-hitam. Hitam enggak karuan sudah. Ya. Jadi jangan bangga ketika seseorang, nak masuk neraka nanti ketemu artis. Ya nek ketemu. Ya, masih ketemu enggak akan merasakan apapun itu ketika dikumpulkan pada mahsyar. Enggak akan terhibur dengan artis. Nah, iya, enggak akan terhibur dengan artis ketika di neraka. Jadi salah ketika orang mengatakan enak di neraka nanti ketemu artis, ya enggak enak. Ya. Sedangkan kita, tiap insan memikirkan dirinya sendiri, ya apa enggak? Mikir awake dhewe. Walaupun mohon maaf tidak pakai baju, itu yang enggak mikir dengan orang lain. Enggak sempat. Tanpa alas kaki, bayangkan panasnya kayak apa. Kita contohnya ke lautan ketika terik matahari, zuhur lah. Tanpa memakai alas kaki, ya apa rasanya? Panas. Ya, apalagi pasirnya itu juga ada kandungan apa? Kalau di pantai selatan tuh besi. Panasnya double, bisa melepuh itu kaki itu ketika musim panas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memikirkan diri sendiri di neraka kelak. Loh, bagaimana seorang tua yang punya anak yang selama di dunia ini dielus-elus, dididik, dibina agar agar hidupnya bahagia di dunia ini. Ketika ada contohnya ada teman saya dahulu ketika anaknya main di laut, ya. Ketika itu anaknya sudah terbawa arus. Ya, terbawa arus digetem itu. Dia digetem di mana itu, ya. Ya. Jadi kita ulangi lagi, bayi saja yang dilempar dari atas neraka sampai dasar itu 70 tahun kemudian baru sampai, ya, seperti itu. Kemudian sampai orang tua pun yang dahulu menyayangi anaknya, ya, ketika sudah di neraka, contohnya orang tua dimasukkan ke dalam neraka, dia itu rela anaknya sebagai penggantinya, saking dahsyatnya begitu. Ya, bisa dibayangkan enggak? Ya. Anak sakit orang tua belum menggandeng lah, tapi ini giliran disiksa anaknya sih ngomong disuruh masuk. Logikanya udah terbalik. Jadi seakan-akan sudah tidak ada belas kasihan di sana. Ya. Sudah ada umumnya lah. Sudah ada umum sudah. Terus tidak kagak sama gitu. Ya. Sudah tidak kagak di sana. Naudzubillah min dzalik.
Jadi hal itulah yang juga mengingatkan kita sebagai orang tua menjaga anak dengan baik, mentarbiyah, mendidik mereka dengan baik agar bersama-sama masuk surganya Allah. Kuncinya yang pertama jaga tauhid, jauhi syirik. Ya, karena ini salah satu perbuatan juga yang menjadikan murka Allah. Kenapa bencana terjadi di sana sini? Yang pertama adalah karena apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Betapa banyak kisah para nabi terdahulu, ya, karena tidak mau menyembah Allah, karena kesyirikannya, kemudian Allah berikan apa? Azab. Ya. Allah berikan azab. Sehingga banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ketika sudah tertimpa azab, ya sudah, mereka hancur, bahkan suku itu habis. Ya. Apalagi terjadinya gempa yang baru-baru ini, bisa jadi juga di situ ada perilaku yang dibenci oleh Allah. Ada nggak Pak? Ada yang menemukan nggak? Ya, ada perilaku yang dibenci oleh Allah. Ya. Apa itu? Yaitu syirik kepada Allah, tidak menyembah Allah. Ada yang kafir, ya, kekafirannya banyak, bisa jadi seperti itu. Kufur nikmat, ya, termasuk penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah kita terangkan tentang bahaya-bahaya syirik. Yang pertama tadi, syirik merupakan kezaliman yang nyata. Kemudian kedua apa? Syirik merupakan sumber khurafat, karena orang-orang yang meyakini bahwa selain Allah, bintang atau matahari dan lain sebagainya dapat memberi manfaat atau bahaya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Syirik adalah sumber ketakutan dan kesengsaraan. Ya, tidak pernah orang yang syirik itu merasa tenang. Orang yang syirik itu akan selalu gelisah. Jangan dianggap para dukun penyembah selain Allah itu hidupnya tenang, tidak. Bahkan dia gelisah. Karena apa? Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupan di dunianya akan sempit. Di dunianya akan sempit. Dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Kalau dibangkitkan masih bisa melek, enak, bisa melihat, ini ngalor ngidul masih bisa. Kalau sudah dibangkitkan buta, mau kemana arah? Ke depan gelap, ke belakang gelap, ke samping gelap. Dunia ini terasa gelap. Ya, baru saja mati listrik beberapa kali gelap. Kira-kira ya apa? Tidak enak kan? Apalagi gelap-gelap, tahu-tahu ada suara sendiri ngomong, tambah ketakutan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat tadi, syirik merendahkan derajat manusia. Halaman 39, Pak. Jadi syirik merendahkan derajat manusia. Kemudian yang kelima, syirik menghancurkan kecerdasan manusia. Ya. Kemudian yang keenam apa? Di akhirat nanti orang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita berusaha menghindarkan diri kita dari syirik, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pondasi yang kita miliki keimanan ini menjadi kita kuat walaupun dihantam dengan berbagai ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ada orang yang bilang kepada saya, "Loh gimana? Katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Jadi Allah itu tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, kapan hari ada kasus seseorang, bahkan guru ya, yang itu dia mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Gantung diri. Ada yang tahu tidak sebabnya apa? Nggak tahu nih, nggak tahu. Depresi ya, kayak gila gitu ya. Tekanan pikiran. Ya. Ya. Katanya seseorang hamba itu sesuai dengan kesanggupannya diuji oleh Allah, tapi kenapa ada yang gantung diri? Itu bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, katakanlah begini. Allah memberikan ujian kita, katakanlah 10 ujian macam. 10 macam ujian.
Kemudian seorang itu baru mengerjakan 5 ujian sudah dia tidak mau meneruskan. Ya, sehingga kasusnya gantung diri tadi itu, frustasi, depresi. Padahal dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wala tayasu mir rohillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, nah terus bagaimana dengan orang yang gantung diri mengakhiri hidupnya seperti itu? Bisa jadi naudzubillah masuk neraka. Dan Allah akan menghukum dia dengan cara apa? Digantung terus, gantung mati, gantung lagi, gantung mati. Hukumannya begitu. Ya gantung mati, gantung lagi, gantung mati, gantung lagi, seperti itu. Ya apa rasanya? Jangankan digantung, kita dicekik aja ketika berkelahi sakit apa enggak? Nah, sakit sekali. Apalagi gantung seperti itu. Jangan dikira gantung diri, bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Bahkan itu bisa menambah masalah. Ya, masalah di keluarga ya mungkin orang tua dan sebagainya menjadi kaget, ya. Kemudian masalah di alam kubur ya juga tambah mengerikan, ya, dipukul dengan palu dan didatangi makhluk yang buruk dan sebagainya. Ya. Oleh gantung diri gitu kan mendingan terjun dari atas bukit ke dasar. Orang yang bunuh diri dengan cara terjun dari bukit ke dasar pun hukumannya kelak dia akan diterjunkan dari atas bukit ke dasar itu, mati terjunkan lagi, mati terjunkan lagi begitu. Ya. Jadi kita pun juga berikan pada anak didik kita, ya anak cucu kita agar menjauhi sifat bunuh diri, sifat putus asa itu yang paling utama. Ya. Karena bisa jadi anak yang kurang tersentuh dengan agama, ya dengan keimanan, dia putus asa dengan apa yang dilakukan. Apalagi anak yang dalam tekanan orang tua yang katakanlah broken home, naudzubillah min dzalik, itu pun juga pengaruh kepada psikologis mereka, mental mereka, seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang bunuh diri tetapi dia depresi, dimasuki gangguan jin, wallahu a'lam. Karena orang yang kena gangguan jiwa, ya, qadarullah, kena gangguan jiwa, itu dosanya nggak dihitung oleh Allah. Oh, enak dong nggak dihitung, ya bila Allah. Nggak seperti itu, ya. Jadi orang yang jalan-jalan, ya, itu nggak dihitung oleh Allah. Ya, karena itu kita kasih makan mereka agar kita pun dapat pahala dari dia. Ya, ada kasus naudzubillah, ya, yang di video itu, ya, ada perempuan yang anak gangguan mental itu ya, kemudian ditendang oleh seorang anak sekolah itu. Katanya udah di penjara berapa hari. Ya, alhamdulillah pemerintah, polisi sudah sikap menangkap itu. Ya, semoga dia jerah, bertaubat. Walaupun orang itu gila, ya, dalam sisi kita manusia, tapi bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Dia nggak dihisap, dosanya nggak dihitung. Sedangkan kita terus dihitung. Ya, seperti itu. Anak seperti itu karena meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Belum tentu dia lebih baik daripada yang gila tadi itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali-kali kita berusaha jangan sampai merendahkan orang yang naqisu aqlin, otak yang kurang. Ya. Karena itu bisa jadi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan, sangat bersyukur sekali ada seorang teman itu yang sering menanggapi itu. Jadi ada rumah sakit ODGJ. Nah, gitu. Jadi orang yang dalam gangguan. Bahkan dalam puskesmas ada petugasnya kan. Nah, seharusnya relawan. Kenapa? Ya termasuk bidan wilayah juga. Oh, termasuk bidan wilayah. Ngopeni, istri saya kan ngopeni yang Bisuki. Oh, ada juga ya. Masya Allah. Sugianto. Dia dikasih obat, disuntik. Oh, suntik juga ya? Iya. Nah, bagus itu, tindakan yang bagus. Kasih obat, disuntik, ya, bahkan diruqyah harusnya. Putarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi penanganan ODGJ itu bisa dengan cara itu tadi, disuntik, kasih obat, kemudian diputarkan ayat-ayat Al-Quran. Oh, pahalanya kita banyak.
Ya kalau bisa pemerintah juga melakukan itu. Oh, pakai apa? Orang yang nggak bisa ngaji audio sekarang gampang. Ya, jadi orang banyak suruh nyetet cetet. Jadi andai kata dia meninggal ketika mendengarkan ngaji, ya semoga husnul khotimah. Ya walaupun sudah tidak punya kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, tidak kewajiban. Ya, tapi tidak ada salahnya ikhtiar mendengarkan ayat Al-Quran itu terus dilakukan, yaitu lewat ruqyah itu tadi, Al-Quran yang ayat-ayatnya ruqyah syar'iyyah, ya, seperti itu. Ya. Itu ikhwafillah yang dirahmati Allah. Ya, kita bersyukur berada di tempat ini, kita bersama-sama menjalankan salah satu ibadah yang Allah juga perintahkan kepada kita, wajibkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya, jadi mencari ilmu termasuk kewajiban bagi kita. Ya, kita sepekan sekali diwajibkan, ya insyaallah. Ini sarana ya, dan juga termasuk yang disebutkan dalam hadis, termasuk taman-taman apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo.